Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Saya Erwin Syah kembali menjumpai Anda dalam Dialog Publika. Kali ini kami akan mengangkat tema terkait dengan upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok penting atau Bapokting khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu. Karena kita ketahui bersama memang berbagai kendala dan juga tantangan mengenai lokasi strategis di Kabupaten Mahakam Ulu ini menjadi kendala begitu dalam hal ketersediaan bahan pokok penting termasuk juga kestabilan harganya begitu, mengingat lokasinya yang juga cukup jauh begitu dari pusat kota khususnya dari Provinsi Kalimantan Timur. Tapi tentu upaya berbagai pihak kaitannya dalam bagaimana agar stabilitas harga ini tetap berjalan dengan baik dan juga yang paling penting adalah ketersediaan barang-barang tersebut di Kabupaten Mahakam Ulu terus diupayakan baik oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan juga oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akan kami bahas dengan narasumber pemirsa yang sudah hadir di studio saat ini. Yang pertama adalah Bapak Ali Wardana, Kepala Bidang Perdagangan Dinas DPPK UKM Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore Bang Erwin. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Berikutnya juga hadir bersama kami Bapak Hairul Anwar, pengamat ekonomi Universitas Mula Warman. Selamat sore Pak Hairul. Selamat sore. Kabar baik ya Pak? Baik, always lah. Selalu, iya. Dan melalui aplikasi panggilan video kami juga sudah terhubung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Bapak Stefanus Madang. Selamat sore Pak Sekda. Selamat sore Bang Erwin, Pak Hairul dan Pak Ali Wardana ya. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Sekda sudah berkenan hadir. Kita akan berbincang banyak selama kurang lebih 60 menit ke depan pemirsa terkait dengan tema yang kami angkat sore hari ini. Dan seperti biasa satu tayangan pengantar sudah kami siapkan. Mari kita saksikan bersama. Tekanan terhadap stabilitas harga bahan pokok penting atau Bapokting di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi perhatian serius pada awal tahun 2026. Musim kemarau yang menyebabkan surutnya debit Sungai Mahakam berdampak langsung pada jalur distribusi logistik utama ke wilayah Hulu Riau. Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya, ditandai dengan lonjakan harga dan keterbatasan stok berbagai komoditas pangan maupun energi. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahakam Ulu menunjukkan kenaikan harga terjadi secara ekstrim pada sejumlah komoditas strategis di Mahakam Ulu, seperti bahan pangan hingga bahan bakar dan gas LPG. Kondisi stok di beberapa kampung dilaporkan menipis bahkan kosong, sementara jalur darat belum mampu menjadi alternatif efektif dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya angkut. Rantai distribusi yang terganggu ini tidak hanya memicu inflasi lokal, tetapi juga menekan daya beli masyarakat di wilayah pedalaman. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah melalui lembaga berwenang telah mengambil beberapa langkah, seperti pemantauan stok dan koordinasi lintas kampung, hingga melakukan kajian subsidi ongkos angkut untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, upaya ini tidaklah cukup untuk mengatasi hal ini. Masih diperlukan upaya jangka panjang untuk memutus siklus kerentanan pangan yang berulang setiap musim kemarau tiba. Perencanaan kontingensi tahunan hingga percepatan pembangunan infrastruktur darat dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga Bapokting di Mahulu dan merencanakan sistem ketahanan pangan daerah yang mampu bertahan menghadapi tekanan geografis dan iklim. Lantas, strategi konkret apa yang perlu diambil oleh pemerintah provinsi dan daerah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga Bapokting di tengah keterbatasan infrastruktur dan cuaca ekstrim, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Strategi menjaga stabilitas harga Bapokting di Kabupaten Mahakam Ulu, itu tema yang kami bahas. Saya langsung ingin bertanya kepada Sekda Kabupaten Mahakam Ulu, Bapak Stefanus Madang. Pak Sekda, mungkin di awal ini kita ingin tahu terlebih dahulu begitu Pak, kondisi terkini terkait dengan
stabilitas harga dan juga ketersediaan bapokting di Kabupaten Mahakam Ulu seperti apa saat ini, Pak? Ya, baik. Sebelum saya menjawab lebih jauh, saya menyampaikan terima kasih dulu kepada PPL Kaltim, terutama apresiasi ya karena menggelar kegiatan ini Publika yang secara khusus ya memberikan perhatian juga kepada masyarakat di Mahakam Ulu. Jauh pengamatan kami dan laporan dari beberapa kecamatan memang masih ditemukan beberapa bapokting yang harganya cukup lumayan karena kondisi alam kita yang cukup ekstrim beberapa waktu ini. Tapi kondisi beberapa hari ini sudah mulai turun hujan dan air sudah agak lumayan baik. Mudah-mudahan itu lebih memperlancar lagi pasokan bapokting, BBM maupun logistik lainnya karena kondisi air sudah mulai memungkinkan di 2 kecamatan perbatasan ini Pak Bang Erwin, di Kecamatan Longpange dan Longapari seperti itu. Iya, untuk komoditas sendiri Pak yang harganya masih terbilang masih tinggi, untuk apa saja Pak? Ya, masih ditemukan beberapa harga bahan pokok seperti beras ya, ada beberapa. Tapi sebenarnya secara cadangan pangan masyarakat kita juga secara operasional dari hasil panennya masih mampu mencukupi. Dan mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama kondisi alam ini sudah membaik. Ya kita harapkan kondisi harga-harga barang ini kembali normal gitu Pak. Iya, untuk beras ini dinilai masih cukup aman, sedangkan bahan pokok yang lain mungkin yang perlu mendapat perhatian saat ini apa kira-kira Pak? Ya seperti telur, kemudian beberapa minyak makan gitu ya, komoditas lainnya. Dan yang agak krusial memang di BBM kita, di BBM dan LPG yang agak krusial di Mahakam Ulu ini, seperti itu. Kisaran harganya mungkin Pak, kalau kami boleh tahu mungkin seperti apa? Sebenarnya variatif Pak, tapi tetap di dalam pengawasan pemantauan kita supaya pada tingkat agen tunggal ataupun pengecer ini harga tertinggi itu tidak melampaui dari yang sudah kita tetapkan. Karena kewenangan harga ini kan memang kebijakan dari pemerintah pusat untuk yang bersubsidi maupun LPG ini, itu Pak. Iya, untuk stoknya sendiri Pak Sekda, bagaimana Pak? Apakah masih cukup aman hingga saat ini Pak? Dari beberapa laporan kecamatan, kecuali yang Kecamatan Longapari yang mungkin agak mulai menipis ini. Kalau Longpange relatif aman Pak. Ya, di Longapari yang mungkin informasi yang kami dapatkan dari camat maupun perangkat daerah kita yang ada di sana berpotensi sudah mulai menipis. Ini perlu support kita juga dari Pertamina dan agen-agen yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu seperti itu. Iya, ini khususnya LPG begitu Pak ya, dan BBM untuk dua daerah tersebut. BBM. Iya, baik. Terkait dengan cuaca ini, apakah memang cuaca ekstrim ataupun juga terjadinya kenaikan harga bapokting ini menjadi rutinitas ataupun juga berulang begitu Pak setiap tahunnya terkait dengan adanya cuaca ekstrim khususnya kemarau yang panjang begitu Pak di sana? Ya, permasalahan yang paling itu memang dipengaruhi kondisi alam, baik pada saat musim kemarau, kondisi air kecil maupun kondisi air besar, banjir, itu berdampak semua Pak. Nah jadi sebenarnya hal ini sudah semacam tantangan struktural. Tantangan struktural yang memang perlu intervensi dalam rangka penguatan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena selama ini kan hampir 90% ketergantungan kita pada pelayaran Sungai Mahakam gitu, pasokan dari bapokting maupun BBM. Ya kita berharap dengan geliat pembangunan, apalagi Bapak Gubernur juga sudah meninjau kemarin ya, mengenai progres jalan dari batas Kubar ke Mahakam Ulu, dan beliau juga mengatakan mudah-mudahan 2027 nanti tuntas. Nah ini sangat membantu sekali kami di daerah, karena persoalan mendasarnya di situ Pak. Iya. Ya persoalan mendasar rantai pasoknya untuk di sisi transportasi pengangkutannya barang itu Pak. Seperti itu Bang. Iya, baik Pak Sekdes, sampai di situ dulu saya ingin beralih ke narasumber lainnya Pak Ali Wardana. Pak Ali mungkin bisa disampaikan ini bagaimana kemudian dukungan dari Pemprov Kaltim sendiri dalam mengatasi ataupun juga menjaga ketersediaan bapokting di Kabupaten Mahakam Ulu Pak.
Baik, terima kasih Bang Erwin. Dalam rangka dukungan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan kondisi di Mahakam Ulu, pertama dari provinsi khususnya melalui Dinas Perindakop melakukan pantauan secara terus-menerus yang dilakukan setiap hari. Dan kita bekerja sama dengan yang menangani perdagangan di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu di bagian ekonomi. Jadi harga pantauan harian itulah yang memberikan informasi terkini terhadap kita. Ini dilakukan update setiap hari, di mana siang hari sudah tersampaikan ke provinsi, bahkan tidak hanya provinsi sampai ke pusat. Nah itu salah satu yang kita lakukan, dan kami juga mengupdate apa yang terjadi belakangan ini di rekan kita di Mahakam Ulu. Yaitu dari informasi terkait dengan awalnya ada kesulitan distribusi ke daerah terujung yang perbatasan tadi. Di situ karena faktor alam yang menyebabkan kesulitan untuk mengangkut bahan pokok ini ke sana. Nah itu mengakibatkan tadi disampaikan Pak Sekda, harga menjadi lebih dari biasanya karena kesulitan faktor alam. Nah ini kita pantau juga, kita lakukan komunikasi dengan rekan di pemerintahan kabupaten, dan kita juga memantau kemudian perkembangan cuaca diinformasikan di minggu-minggu terakhir ini, minggu belakangan ini tadi Pak Sekda juga sampaikan sudah mulai turun hujan dan mengakibatkan naiknya debit air sehingga alat angkut juga bisa mengirimkan barang kebutuhan pokok ke daerah tadi yang disampaikan Pak Sekda, yaitu daerah Long Apari dan Long Pahangai. Nah ini sangat membantu sekali dengan lancaran distribusi, maka ketersediaan itu akan lebih terjaga dan juga harga akan lebih terjaga juga dengan kondisi seperti itu. Nah itu beberapa hal yang kita lakukan. Selain itu juga kami mempersiapkan jika memang dibutuhkan suplai bahan kebutuhan pokok, kami juga sudah mempersiapkan program untuk melakukan itu yang sering kita sebut dengan operasi pasar. Nah kami siap juga membantu rekan-rekan di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi dengan kita lakukan koordinasi dan pantauan, ternyata titik permasalahannya tidak hanya di situ. Tadi disampaikan Pak Sekda bahwa kondisi saat ini yaitu masalah BBM dan juga LPG tadi disampaikan. Dan itu juga tidak luput dari pantauan kami. Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Dishubnya provinsi dan juga Pertamina, dan kami memantau perkembangannya ya terkait dengan alat angkut transportasinya, kapal-kapal yang ada saat ini kan terkendala dengan BBM-nya. Nah informasi dari rekan kita di Dinas Perhubungan, dinas terkait, masalah BBM sebenarnya itu kuotanya mencukupi, hanya saja ada peraturan yang mesti dilengkapi rekan-rekan dari pemilik kapal. Jadi terkendalanya di masalah kelengkapan itu yang harus mereka lengkapi sehingga belum bisa jalan apabila itu belum keluar. Nah itu informasi. Apa tuh Pak? Semacam apa? Izin atau administrasinya? Ya, semacam itu untuk memperoleh kuota. Jadi mereka saat ini dari 28 kapal yang ada, itu 5 cadangan, 23 yang diajukan. Dari 23 yang diajukan itu, informasi terakhir 13 kapal sampai 14 kapal itu sudah lengkap. Tinggal menunggu keluarnya ini, apa sebutannya itu saya lupa. Dari 13-14 itu yang sudah ready,
tinggal dikeluarkan saja. Kemudian yang sisanya 9 dan 10 kapal, antara 9 dan 10 kapal itu hari ini saya koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Dari yang sisanya 9-10 itu sudah 7 yang melengkapi persyaratan dan hari ini diajukan ke BPH Migas dan juga Kementerian Perhubungan. Jadi progresnya sudah seperti itu. Mungkin nanti rekan kita di Dinas Perhubungan yang bisa menginformasikan lebih detail. Kami tetap koordinasi terkait hal tersebut. Saya rasa seperti itu, Bang Erwin. Iya. Jadi memang lintas sektor begitu Pak ya, lintas dinas juga begitu dalam upaya penanganan permasalahan harga bapokting dan juga ketersediaan dan serta distribusinya tadi begitu khususnya ke Kabupaten Mahakam Ulu. Saya ingin ke Pak Hairul. Pak Hairul mungkin bisa memberi tanggapan secara umum dulu begitu Pak. Kita tadi sudah mengetahui kondisinya di Mahakam Ulu seperti apa, kemudian juga kendala-kendala yang dihadapi termasuk juga upaya dukungan dari Pemprov Kaltim mengatasi masalah ini. Seperti apa Pak? Tadi Pak Sekda menyinggung masalah struktural. Jadi kalau di ekonomi, kebijakan ataupun bisnis, ini kan sebenarnya contoh klasik dari sebuah yang kita sebut dengan pertama market failure, yang kedua government failure, dan sedikit bumbu missing market gitu. Market failure itu ketika pasar itu gagal menyediakan, gitu ya, ketersediaannya gagal, keterjangkauannya, dan yang terakhir stabilitas. Jadi jumlahnya nggak cukup, harganya mahal gitu. Yang kedua, ini untuk tahun itu agak spesial dikit tadi itu. Jadi government failure itu pemerintah berusaha hadir, tapi bukan menambah bagus masalah, malah memperburuk masalah gitu. Artinya kan dari pihak Disub gagal ngatur itu gitu, Kementerian Perhubungan gagal gitu kan. Jadi mesin tempel, mesin dalam gitu kan. Saya nggak ngerti. Sekian puluh tahun nggak ngerti masalah lapangan di depan mata itu aneh bin ajaib. Jadi makanya mencoba hadir bukannya menambah perbaikan, menambah masalah jadinya gitu loh. Sehingga teman-temannya kan jadi panjang ini. Debit air turun, kemudian kapalnya sendat. Jadi agak repot. Saya selalu WA tuh Pak, tiap hari Pak, kapal itu. Karena teman-teman kan banyak. Jadi ada yang mau beroperasi hari Senin tapi pakai harganya naik, pakai yang non subsidi gitu. Mau kan nanti keperluan. Nah, kembali itu masalah bapokting. Nah, kenapa ini masalah klasik? Ini kan selalu berulang, bukan baru, bertahun-tahun gitu kan. Nah, tindakan pemerintah juga akan selalu sama gitu. Yang kita sebut dengan tindakan reaktif, apa itu? Operasi pasar. Nanti subsidi ongkos angkut untuk mengatasi sifatnya darurat. Yang kalau dalam policy ini sifatnya jangka pendek yang kita sebut dengan myopia policy lah. Apa yang kita lihat itu aja. Jadi itu memang tidak ada perbaikan secara struktural. Jadi masalahnya di mana? Memang perlu apa namanya koordinasi desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Hari ini dengan teknologi harusnya kan kita lebih dari cukup untuk berkoordinasi untuk tahu. BMKG kalau ditanya pasti punya panjang itu kan, bulan sekian kira-kira, bulan sekian. Artinya kita udah tahu itu. Yang kedua, daerah ini kan cukup jauh dari hub-nya untuk menyalurkan barang. Dari Samarinda atau Kutai Barat gitu kan. Jadi jauh jaraknya. Yang kedua, apa namanya, jalurnya melalui sungai. Yang otomatis tergantung dengan debit air dan cuaca, ya. Yang ketiga, akibatnya ekstrim kan, resiko. Jadi harga yang terbentuk itu, kenapa itu naik? Bukan karena jaraknya jauh, tapi karena resiko. Jadi dia tidak mencerminkan kondisi sebetulnya gitu. Kondisi yang real di pasar harga barang. Harganya lebih tergantung apa? Ya resiko. Makin ekstrim resikonya lewat jeram, lewat apa itu, maka dengan sendirinya jadi naik. Beda kan kita sama ini Balikpapan kita bisa ngitung tiap kilometer. Dulu kita masih dengan Kaltara kan, masuk Kaltim kan, kita bisa ngitung subsidi ongkos angkut pesawat. Kita tahu 1 jam terbang pesawat berapa. Nah ini kalau sudah begini resikonya jadi lebih tinggi, akibatnya siapa yang menghitung ongkosnya? Jadi bukan jauhnya lagi, resiko yang semakin tinggi resikonya, semakin besar pula kemungkinan
harga itu terdistorsi gitu. Yang terakhir adalah pasarnya itu kan tidak efisien dalam pengertian penduduknya sedikit di Mahulu, kemudian sebarannya kan cukup tuh. Iya. Nah, akibatnya adalah secara lokal itu terjadi semacam oligopoli bahkan monopoli di lokal. Nah, yang gampang berlindung dengan apa? Ya stabilitas. Ketika stabilitas barangnya tidak stabil, maka kenaikan harga itu susah itu. Jadi kalau tanya saya, itu nanti ngatasinya gimana? Ya tidak bisa operasi pasar, tidak bisa apa, tidak bisa harga eceran tertinggi, harus permanen. Iya, harus secara struktural. Iya. Anda harus buat BUMD yang suruh ngurus itu. Anda harus kontrak orang kayak dulu lagi balik tuh kontrak jangka panjang itu, sehingga itu bisa distabilkan harganya sepanjang tahun. Baik. Sampai di situ dulu Pak Hairul dan kita akan lanjutkan pemirsa setelah pariwara berikut. Tetaplah di Publika. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit. Dan kalau perlu, mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Macet lagi. Tidak pernah ada macet lewat sini. Bang, cepat bang. Klakson mu mas, sabar dong, masih macet nih. Permasalahan yang masih terjadi sampai hari ini adalah polusi udara. Salah satu penyebab yang paling mendasar disebabkan oleh penggunaan kendaraan yang berlebih. Maka dari itu, kita harus berupaya membuat langkah kecil untuk mencapai udara yang bersih. Langkah kecil yang bisa saya terapkan dalam sehari-hari, saya mulai membiasakan dalam mengurangi penggunaan sepeda motor. Kemana mas? Kok pakai sepeda? Ke kampus, ngurangin polusi. Selain itu, saya juga membiasakan diri untuk berjalan kaki sebagai bentuk kesadaran agar bisa mengurangi polusi udara. Dengan itu, mari kita ciptakan langkah kecil untuk mencapai udara yang bersih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan perbincangan mengenai strategi menjaga stabilitas harga bapokting, bahan pokok penting di Kabupaten Mahakam Ulu. Kami kembali ingin bertanya kepada Pak Sekda Mahulu, Stepanus Madang. Pak Sekda masih bersama kami ya Pak? Ya, halo Pak Sekda. Ya. Bagaimana suara kami terdengar jelas Pak? Ya, sudah agak jelas terdengar. Baik. Pak Sekda mungkin juga bisa kemudian menyampaikan seperti apa upaya dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk perbincangan kita kali ini mengatasi permasalahan bapokting, menjaga kestabilan harga dan juga ketersediaan bahan pokoknya tadi Pak. Memang kalau berbicara
infrastruktur sendiri ini memang butuh waktu yang cukup panjang untuk pembangunan khususnya jalan tadi begitu. Namun masyarakat tidak bisa menunggu begitu khususnya Kabupaten Mahakam Ulu karena kebutuhan bahan pokok penting ini dibutuhkan sehari-hari sehingga perlu upaya cepat dan tepat juga begitu Pak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti apa langkah strategis yang saat ini terus dilakukan Pak? Ya, baik. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Hairul tadi sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan di Mahakam Ulu. Tapi ini kan sifatnya temporary, jangka pendek. Yang kita harapkan ke depan itu betul-betul secara terstruktur, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam hal jangka pendek ini sudah pastinya kita melakukan yang namanya gerakan pasar murah. Kemudian juga ada kebijakan kita untuk pelaku usaha jasa transportasi melalui subsidi ongkos angkut. Itu dimaksudkan untuk menjaga harga bapokting ini tetap stabil di masyarakat kita, karena jasa transportasi itu sudah kita subsidi melalui alokasi APBD yang kita anggarkan setiap tahunnya. Dan yang ketiga juga mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berfungsinya bandara kita ini Pak di Mahakam Ulu ini juga bisa mensupport dalam rangka ketersediaan barang-barang bapokting dimaksud. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu kami juga secara intens sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali tadi memberikan informasi kekinian mengenai kondisi-kondisi yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu supaya nanti bisa di follow up sesuai dengan kewenangan masing-masing. Karena kadang-kadang masyarakat awam ini nggak paham. Intinya mereka berharap ini tersedia, ini ada. Tapi kadang-kadang dari segi kewenangan Kabupaten Mahakam Ulu juga punya keterbatasan. Seperti terjadi belum beroperasionalnya kapal dari Samarinda ke Mahakam Ulu. Tentu kewenangan ini kan bukan sepenuhnya ada di Mahakam Ulu. Mungkin dari provinsi, kemudian BPA Migas. Dan ini kita tidak ingin terlalu berlama-lama Pak, kasihan masyarakat kami. Jadi betul yang disampaikan Pak Hairul tadi, kadang-kadang regulasi yang dibuat ini juga kontraproduktif dengan kondisi di daerah kita. Dan membatasi ruang gerak daerah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Ya, saya berharap kami masyarakat Mahakam Ulu juga sangat berharap sekali supaya persoalan masalah pelayanan ini segera teratasi dan bisa beroperasi dengan baik. Dan yang tidak kalah penting lagi, sampai saat ini kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Bulog Pusat dan mereka juga sudah melakukan survei terkait lahan untuk pembangunan Bulog di Mahakam Ulu. Nah ini kita berproses saat ini, mudah-mudahan informasi yang kami terima, rencana pemerintah pusat tahun ini juga akan dibangun di Kabupaten Mahakam Ulu. Ini salah satu solusi juga untuk bisa menjamin ketersediaan bahan pokok tersebut, di samping juga bisa menampung hasil-hasil produksi dihasilkan oleh masyarakat dan petani kita. Di sektor pertanian, Pak Bang Erwin, kita juga sudah melakukan kebijakan yang namanya pembukaan lahan 10 hektar. Dan ini juga dimaksudkan juga dalam rangka mendukung ketahanan pangan lokal. Jadi cadangan beras itu bisa tersedia dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang sudah kita lakukan daerah. Tapi mudah-mudahan nanti saya setuju dengan Pak Hairul tadi, yang perlu kita pikirkan lagi bagaimana dengan jangka menengah dan jangka panjangnya, sehingga mau kondisi apapun Hulu ini, mau banjir, mau kemarau panjang, tidak ada persoalan dengan ketersediaan BBM dan LPG. Demikian juga bapokting, ini yang perlu kita pikirkan ke depan supaya juga ada sinergisitas kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi bukan hanya menjadi masalah pemerintah daerah, tapi masalah negara, supaya juga ketahui negara hadir di kabupaten perbatasan ini, terutama warga kami yang ada di 2 kecamatan yang cukup terisolir saat ini gitu ya, karena akses daratnya juga belum bisa berfungsi dengan baik. Demikian Bang Erwin. Iya, Pak Sekdai tadi menarik juga upaya terkait dengan pembukaan lahan pertanian begitu. Komoditas selain beras, apalagi kira-kira yang bisa dikembangkan juga begitu Pak untuk memenuhi ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu, Pak? Ya, baik. Jadi ke depan kita mengembangkan bukan hanya lahan 10 hektar, tapi konsep integrated farming. Di dalam lahan yang ada itu kita kembangkan juga dari sisi peternakannya juga, kemudian tanaman hortikultura.
Karena sebagaimana kita ketahui, institusi vertikal ya, seperti TNI Polri juga diberikan tugas khusus ini, terutama teman rekan-rekan kita dari Polri ini, bagaimana bisa mengembangkan jagung di setiap wilayah teritorial masing-masing. Nah, ini kita akan sinergi di situ. Dan mudah-mudahan juga nanti dalam waktu dekat dengan kehadiran Batalion Yonif 687 Bangyuk yang akan masuk juga di Makamulu, bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah. Mungkin seperti itu, Bang Erwin. Baik. Saya beralih ke Pak Ali Wardana. Pak Ali mungkin juga bisa kemudian ditambahkan kembali. Ini mengingat sebentar lagi juga memasuki bulan Ramadan begitu. Upaya-upaya termasuk juga operasi pasar biasa digelar secara rutin oleh dinas begitu. Bagaimana kemudian kaitannya di Kabupaten Mahakam Ulu sendiri untuk program-program tersebut? Baik, terima kasih Bang Erwin. Terkait dengan operasi pasar ataupun pasar murah yang biasa kita lakukan, terutama menjelang bulan puasa dan juga Idul Fitri. Jadi kami juga sudah siap untuk melaksanakan hal tersebut. Bahkan jika ada surat atau usulan dari kabupaten kota, kami bisa bekerja sama untuk melaksanakan operasi pasar, terutama di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi jika memang ada rekan kita di kabupaten kota yang mengusulkan untuk operasi pasar, kami akan bersinergi untuk memfasilitasinya. Terutama kita akan memberikan subsidi ongkos angkut sehingga harganya yang didapat dari daerah asal, misalnya dari Samarinda, itu akan kita bantu untuk ongkos angkutnya sampai di lokasi yang menjadi tempat operasi pasar, dan harganya tidak ditambah dengan biaya transportasi tadi, karena sudah kita bantu. Jadi harganya tetap harga di daerah asal perolehannya. Nah, seperti itu. Bahkan ini kesempatan juga kami sampaikan kepada rekan-rekan kabupaten kota seluruh Kalimantan Timur, bahwa dari Bappenas itu mempunyai program namanya FDP kalau tidak salah. Jadi fasilitasi untuk bantuan transportasi juga. Jadi kabupaten kota bisa memanfaatkan program ini, yaitu dengan cara memohon kepada Bappenas bersurat untuk dibantu masalah subsidi ongkos angkut. Nah, ini bagus kita tangkap peluangnya. Jadi supaya bisa membantu mengatasi permasalahan harga di daerah tadi yang harganya tinggi. Misalnya kan daerah kabupaten kota yang memahami untuk barang apa saja yang mengalami kenaikan. Misalnya untuk beras atau gula atau minyak. Caranya dengan bersurat ke Bappenas untuk memohon bantuan ongkos angkutnya. Nah, dalam hal ini diharapkan si pemohon membuat rinciannya, ongkos angkutnya dari tempat perolehan menuju titik di kabupaten atau kotanya berapa. Kemudian harga barangnya sendiri berapa. Dengan ada rincian seperti itu, maka akan memudahkan pihak Bappenas menggelontorkan bantuannya. Jadi sesuai dengan usulan dan ada perkiraan harga. Nah, ini bisa dimaksimalkan kabupaten kota. Sebenarnya para pelaku usaha bisa memohon langsung ke Bappenas. Tapi menurut saya hal tersebut alangkah lebih baiknya dikoordinir oleh pemerintah kabupaten kota. Misalnya yang menangani bidang perdagangan atau bidang pertanian tanaman pangan, mengkolek. Jadi pelaku usaha di daerahnya apa saja, mengusulkan apa saja di list. Kemudian itulah lampiran dari surat yang dimohonkan oleh dinas atau siapapun yang membidangi, disampaikanlah ke Bappenas. Kenapa penting itu? Karena kita bisa mengontrol pelaku usaha tadi. Berapa yang dimohonkannya,
dan berapa yang didistribusikannya terkontrol, kita bisa mengawasi. Nah ini yang peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan di kabupaten kota melalui bidang yang menangani tentang bahan kebutuhan pokok. Karena saat ini kalau di pusat kan di Bappenas ya, kemudian di provinsi kabupaten juga ada dinas pertanian, dinas pangannya. Seperti itu Bang Erwin. Ini informasi yang mungkin perlu diketahui dan bisa kita tangkap peluangnya ini. Demikian Bang Erwin. Iya. Dari Badan Pangan Nasional tadi begitu Pak ya. Ya. Ya, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu solusi begitu dan dimanfaatkan oleh kabupaten kota. Saya masih ke Pak Ali, kemudian dukungan dari Pemprov Kaltim sendiri kemudian seperti apa Pak? Apalagi kira-kira yang menjadi program dalam rangka khususnya membantu masyarakat Mahakam Ulu begitu terkait dengan ketersediaan bapokting termasuk juga harga yang tetap terjangkau. Ya. Nah tadi sudah disinggung bahwa ini permasalahan ini kan kok rutinitas itu saja, apakah tidak ada solusi? Nah tentunya itu yang dipikirkan pemerintah, selain jangka pendek yang memang harus kita lakukan juga, karena program jangka panjang itu tidak bisa dilihat langsung hasilnya. Nah kayak membangun jalan kan itu perlu waktu. Bagaimana dengan Dinas Perindakop terkait hal tersebut? Di sini kami perlu sampaikan, di Dinas Perindakop ada yang namanya pembangunan pusat distribusi pangan provinsi. Nah itu sedang kita garap dan sedang kita laksanakan. Bahkan kami sudah melakukan kajian. Jadi tidak hanya program sporadis, dadakan, tidak. Melalui kajian yang dilakukan oleh akademisi, rekanan kita dari Universitas Mula Warman, itu sudah kita lakukan. Lalu di tahun berikutnya DED, di tahun kemarin itu sudah proses, dan di tahun ini diharapkan sudah pembangunan fisik dari jadwal yang kita susun. Jadi timeline-nya itu memasuki pembangunan fisik di 2026 dan 2027. Saya ingin bercerita apa itu PDP, Pusat Distribusi Pangan Provinsi tadi. Itu manfaatnya adalah pertama untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, untuk mendekatkan ke titik-titik di daerah Kaltim. Jadi dengan adanya PDP tadi, ya bahasa sederhananya gudang. Itu untuk disederhanakan ya supaya mudah ditangkap. Gudang barang kebutuhan pokok. Di mana di dalamnya itu ada gudang kering, ada gudang basah, dan yang terkontrol, CAS. Jadi cold atmosphere storage. Nah itu. Karena barang kebutuhan pokok ini ada yang segar juga, jadi membutuhkan kontrol atmosfernya. Nah itu yang sedang kita siapkan. Lokasinya di mana Pak? Lokasi yang terpilih berdasarkan hasil kajian itu harus mendekati pelabuhan, supaya keluar masuk barang itu lebih bisa diakses, dan itu posisinya di Karyangau, di kawasan Karyangau. Jadi dekat dengan pelabuhan. Kita punya kawasan yang untuk tahap awal ini 5 hektar. Jadi di situ kita bangun rencananya. Nanti itu selain berfungsi sebagai ketersediaan, kita juga PDP tadi bisa nanti mengakomodir hasil-hasil lokal, petani lokal. Jadi jangan khawatir, barang yang selama ini kita datangkan dari luar itu kan memang dibutuhkan karena kita belum mampu mencukupi dari hasil lokal. Nah, jadi jangka pendek yang kita datangkan dari luar itu memang diperlukan. Sambil menunggu rekan-rekan kita, sektor terkait seperti Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, meningkatkan hasil produksinya. Nanti akan disambut oleh pusat distribusi tadi. PDP tadi akan menampung hasil petani lokal yang akan disebarkan ke seluruh Kap Kota Kaltim. PDP ini tidak sendiri, dia sistemnya nanti akan ada hub-hub di kabupaten kota. Jadi seperti itu, mendekatkan.
Nah, hub yang sudah kita cikal bakal itu embrionya, nah, itu sudah kita buat dalam bentuk toko penyeimbang. Toko penyeimbang itu saat ini ada di Samarinda di Pasar Segiri, namanya Toko Sigap. Kemudian ada juga di Pasar Merdeka. Peranannya adalah menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pada saat ada harga kenaikan, harga di pasar, posisinya di pasar ini. Pada saat ada kenaikan barang kebutuhan pokok di pasar, maka dialah yang berperan, toko tadi, toko penyimbang, tetap menjual dengan harga yang wajar. Jadi akan menyimbangkan pasar tadi. Apabila ada pelaku usaha yang ingin mengeruk keuntungan setinggi-tingginya, tunggu dulu, masyarakat ada opsi nih, bakal milih ke toko penyimbang tadi. Dan sejauh ini juga cukup berhasil, efektif gitu Pak ya keberadaan betul toko sekali. penyimbang begitu ya. Dan ini kita koordinasikan dengan seluruh Kap Kota. Saat ini yang sudah mulai berdiri di Samarinda, Pasar Segiri, Pasar Merdeka, Pasar Baka, lalu di Balikpapan itu di Pandansari dan apa satunya lupa saya. Nah, ada 2 di Balikpapan, di Bontang juga seperti itu, dan ini kita teruskan ke seluruh kabupaten kota, sampai ya di Berau juga. Nah, ini akan kita terus. Mahulu belum ada Pak? Mahulu tetap berproses, jadi kita berkoordinasi supaya ini ada di setiap kabupaten kota. Ini cikal bakalnya, embrionya. Hub-hub dari PDP tadi Pak ya? Iya, betul. Kita akan kembali istirahat sebentar pemirsa, setelah selingan berikut akan kami lanjutkan Publika, tetaplah bersama kami. Ada hal-hal yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan dari yang tertinggal. Tapi tawa bisa hilang dalam sekejap saat kepercayaan dihancurkan oleh orang yang dikenalnya. Mereka tak selalu berani bicara. Tapi kita bisa mulai mendengarkan dari hal terkecil. Perhatikan, dengar, dan lindungi. Nah, etam ini dah giliran. Nah, iya mak. Dok, anak saya nih jere benih lepas dari gadget. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa panjang, Bu. Pola hidup sehat dimulai dari mengurangi gadget dan makan makanan bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Lalu diimbangi dengan olahraga teratur. Agar tubuh sehat, fokus meningkat, dan prestasi tercapai. Wah, itu kipas angin rumah sakit. Jadi, kurangi gadget dan perbanyak gerak. Anda masih bersama kami pemirsa, kami lanjutkan perbincangan Publika mengenai strategi menjaga stabilitas harga Bapokting di Kabupaten Mahakam Ulu. Saya kemudian meminta tanggapan dari Pak Hairul Anwar terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, termasuk juga sejumlah solusi dari Kabupaten Mahakam Ulu dan juga dukungan dari Pemprov Kalimantan Timur untuk menjaga stabilitas harga, termasuk juga menjaga ketersediaan Bapokting ini Pak, khususnya bagi Mahulu. Saya tertarik bicara
solusi jangka pendek itu sudah dilaksanakan. Dan saya senang gitu dengan Pak Sekda, karena itu yang memang harus dilakukan. Jadi dari kabupaten sudah tepat gitu. Pertama ketahanan pangan, gitu. Dan yang kedua variasinya. Jadi kalau saya ketahanan pangan, dia tidak harus semuanya artinya nanti nanam padi, nanam apa. Saya orang ekonomi. Bagi saya adalah selama komoditas itu nilainya besar di pasar nantinya, toh sama saja kan, kalau dibelanjakan bahan pangan dan sebagainya. Tapi bahan pangan juga tetap perlu untuk menjamin. Lalu kenapa saya bicaranya begitu? Di mana-mana negara modern seperti tadi, enggak peduli enggak mau hujan, banjir kah apa ya, semuanya tersedia. Gimana caranya? Ya pertama kita memang perlu grand design. Masalah-masalah begini tersangkut mahulu ini. Kenapa saya bilang begitu? Kita perlu koordinasi dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke atas ya. Karena kalau enggak nih percuma. Kita perlu bangun gudang yang pertama. Kenapa? Karena hubnya terlalu jauh dengan Samarinda. Ya kan? Lagi proses. Kan jalan. Yang kedua, subsidi ongkos angkut. Itu harus permanen. Mau enggak mau. Suka enggak suka. Jadi kembali kayak dulu lagi kita mau enggak mau. Dan jangan bebankan ke kabupaten. Kalau mau balik ke kabupaten itu dari kecamatan ke desa kecil-kecil lagi boleh lah gitu. Tapi jangan ke kabupaten gitu loh. Habis lagi nanti. Ke situ aja habis ya gitu lah. Dan yang paling bagi saya penting adalah beliau di instansi beliau sangat sulit untuk bergerak itu fleksibel menjangkau kemana-mana. Yang paling gampang itu apa? Kita pakai Perusda Kaltim. Silakan kontrak mereka tuh ngisi gudang tadi dengan Bapaknas apa segala macam. Dia akan lebih lincah, lebih gampang itu harusnya. Kenapa? Karena bisa dikontrak untuk menyelenggarakan itu. Nah dari sini kita bicara kehadiran pemerintah gitu kan. Kabupaten sudah tepat langkahnya. Ketahanan pangan, variasinya segala macam. Karena itu tindakan paling tepat. Nah, tinggal kita masukkan unsur-unsur lain kan ke dalamnya. Sehingga ini jadi permanen. Jalan darat, seperti sekarang kalau lihat kondisinya, iya kapan selesainya, kalau kondisinya seperti sekarang kan masalahnya tidak bisa volumenya kan besar kan. Nggak bisa besar. Sama aja risiko. Dan sampainya cuma sampai kemana, mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Sehingga saya jalannya sampai ke Ujung Bilang ya. Iya. Saya kan belum sampai ke mana-mana. Nah, akibatnya adalah kita bisa punya satu grand design di mana terkoordinir semuanya sehingga ya bulletproof lah. Mau Anda mau banjir kayak mau Anda mau turun kayak semuanya sistemnya berjalan. Karena semua ada tugasnya dan karena pemerintah ya karena kan tergantung anggaran gitu kan. Kalau punya grand design dibenahi saya kira tidak akan terlalu anggarannya sedemikian luar biasa besar lah kalau untuk itu kan. Berkaca seperti Thailand misalnya. Thailand dulu mewajibkan misalnya daerah-daerah yang susah gitu. Dia wajibkan tuh pesawatnya bawa kargo 10% harus bawa barang ke situ gratis. Disubsidi oleh pemerintah pusat. Nah, sama juga kita kan. Ada berapa kapal, ada berapa ya dikontrak aja gitu. Antara 10 ton ya 3 tonnya harus gratis gitu bawa segala macam. Sehingga nggak usah diurusin lagi gitu dengan sendirinya gitu. Nah, tapi teknisnya bagaimana silakanlah kita bisa berpikir lebih baik lagi gitu antara teman-teman di kabupaten gitu di provinsi untuk membuat satu grand design yang saya kira lebih baik sehingga ini bisa teratasi permanen gitu. Iya. Dan betul seperti yang disampaikan Pak Hairul, ini diskusi kita pun juga harapannya bisa memunculkan solusi-solusi dan juga taktik jitu begitu Pak ya, banyak cara begitu untuk bisa menjaga kestabilan harga termasuk juga ketersediaan bahan pangan. Karena gini, ini masalah harganya kan bukan harganya yang menaik, ketersediaannya yang tidak stabil. Karena dia naik turun, maka itu jadi peluang bagi siapapun untuk mengambil keuntungan di situ. Iya. Alasannya kenapa? Resikonya ekstrim. Maka harga tidak lagi mencerminkan harga pasar. Iya. Ekstrim supaya naik turun, wah udah itu. Kasihan masyarakat gitu. Iya.
Baik. Ini waktu kita terbatas, mungkin Pak Sekda bisa menyampaikan closing statement untuk perbincangan kita kali ini. Kesimpulan silakan Pak Sekda, apa yang kemudian ingin disampaikan, termasuk juga mungkin tanggapan tadi yang disampaikan Pak Hairul terkait dengan upaya-upaya misalnya bekerja sama dengan Prusda Kalimantan Timur begitu Pak. Silakan Pak Sekda. Ya, baik, terima kasih Bang Ibrahim. Yang pertama, tentu permasalahan yang terjadi di Makamulu terkait dengan stabilitas Bapokting ini bukan hanya permasalahan pemerintah daerah kabupaten, tapi permasalahan kita bersama, di mana juga negara hadir untuk memperlancar atau memenuhi kebutuhan yang ada dengan peran dan fungsi masing-masing dengan kewenangan yang ada. Nah, kami berharap dan pemerintah Kabupaten Maluku juga siap untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk melakukan pemetaan siapa berbuat apa, sehingga permasalahan mendasar ini bukan lagi menjadi momok setiap kondisi alam yang tidak memungkinkan, tapi sudah jelas bagaimana SOP-nya, siapa berbuat apa, lalu tanggung jawab kewenangannya sudah terbagi, terurai dengan tugas bagi habis. Lalu yang kedua, Kabupaten Makamulu juga melalui tim pengendalian inflasi daerah, sebenarnya benar Pak Hairul, yang menjadi kata kunci dalam persoalan ini adalah kelancaran distribusi gitu ya. Karena kelancaran distribusi ini terganggu dengan berbagai faktor tadi, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan Bapoktim. Dengan ketersediaan itu yang tidak mencukupi, sehingga harganya yang menjadi tidak terjangkau. Jadi ya memang persoalan distribusi ini adalah persoalan yang paling munafen, baik dari sisi transportasi darat, sungai, bahkan nanti udaranya seperti apa kan begitu. Nah, ini menjadi pemikiran ke depan. Dan yang terakhir, sekali lagi atas nama pimpinan, dalam hal ini Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati, kami menyampaikan terima kasih perhatiannya, TPRI Kaltim dan narasumber, dan juga para pemirsa yang ikuti kegiatan ini atas keprihatinannya yang terjadi di Kabupaten Makamulu. Dan kami berharap menitip pesan juga kepada Bapak Gubernur dan pemerintah OPD terkait di provinsi yang mempunyai kewenangan ini, supaya segeralah beroperasional kapal-kapal yang ada di Sungai Kunjang itu. Jadi tidak menambah, memperparah lagi kondisi kami yang sudah kondisi alam dan sebagainya, lalu dengan regulasi yang kontraproduktif tadi, tapi dampaknya itu ada di kabupaten perbatasan ini, begitu seperti itu. Ya, mungkin ini beberapa catatan penting, dan kami terima kasih kepada Pak Ali Wardana, informasinya juga cukup membantu kami. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan, kita sinergikan, baik di pemerintah provinsi maupun sampai ke Basarnas dan pihak manapun yang bisa juga terlibat langsung membantu dalam kondisi yang kami hadapi. Demikian juga Pak Hairul, kami mudah-mudahan pada waktunya bisa mengundang juga akademisi dari perguruan tinggi supaya bisa merancang strategi kebijakan, bahkan mungkin melalui kajian-kajian yang dilakukan ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan ke depan. Dan agak menggelitik tadi Pak Ali, kalau kriterianya harus dekat pelabuhan nih repot, Mahulu nggak akan bisa terbangun logistik poinnya kan gitu. Padahal masalahnya sudah jelas, logistik poin juga perlu dibangun di beberapa titik yang berpotensi. Karena pada saat kemarau ini bukan hanya kapal yang tidak sampai di ibu kota kabupaten Pak, bahkan posisinya itu sampai di perbatasan Kutai Barat, di Tering dan Longiram. Jadi sehingga longboat atau alat transportasi inilah yang turun ke hilir yang kita subsidi untuk mengangkut lagi sampai ke ibu kota, bahkan sampai di kecamatan perbatasan. Nah, saya kira mudah-mudahan kajiannya bisa dikembangkan Pak Ali. Saya juga berpihak ke Makamulu, tapi jangan dibuat kriterianya yang susah karena pelabuhan besar kami belum punya di sini gitu ya. Baik. Mungkin terima kasih Bang Erwin atas kesempatan dan forum yang sangat baik ini kita lakukan pada hari ini. Demikian. Iya, baik. Pak Hairul mungkin singkat saja sebagai closing statement sebelum ke Pak Ali, silakan. Ya, saya kira dalam hal ini teman-teman di PMK Mahalu sudah berbuat semampunya dan sebaiknya menurut saya pada arah yang sudah tepat sebetulnya. Tinggal memang kita yang di provinsi bahkan di nasional kemudian yang harus merancang program intervensi seperti apa. Teman-teman yang di Perindakop sudah mulai di kota-kota karena memang itu lebih gampang
didahulukan gitu kan. Nah tentu saja kemudian mereka harus memperluasnya ke kabupaten dan itu beda-beda kan, tiap kabupaten kan beda-beda nanti kan segala macamnya. Tapi core-nya akan tetap sama itu nanti tuh. Mereka perlu mendekatkan hub-nya, jadi mereka perlu gudang dan sebagainya. Saya kira tadi sudah bicara dengan Bulog, nah nanti kan bisa dikembangkan gudangnya itu ya, dengan segala macam. Jadi pada dasarnya kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi seberapa besar goodwill kita untuk melakukan itu jauh lebih penting saya kira. Itu yang lebih penting. Baik, Pak Ali singkat saja silakan. Baik, sebenarnya sudah on the track apa yang tadi saya dukung apa yang disampaikan Pak Hairul dan juga dari Pak Sekda yang sudah kita rancang tadi. Salah satunya persyaratan tadi itu bukan persyaratan untuk semuanya Pak, itu hanya hasil kajian, hasil kajian yang sudah dilakukan untuk karakteristik yang dimaksud untuk PDP. Nanti tinggal dikembangkan oleh daerah sesuai hasil kajiannya. Itulah menjadi hub yang dibangun provinsi. Nah seperti itu. Itu tidak harga mati Pak. Kemudian mengenai pengelola, kita memang menyiapkan pergubnya nanti akan dikelola oleh perusda-perusda kita sesuai dengan yang tadi oleh Pak Harul. Baik, itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan puasa. Kami garis bawahi Bapak Ibu, masyarakat semua, pemirsa, untuk stok bahan kebutuhan pokok saat ini aman. Jadi jangan khawatir, jangan sampai membeli berlebihan ya Bapak Ibu. Baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Pak Ali Wardana terima kasih banyak. Pak Hairul Anwar terima kasih. Pak Sekda, Pak Stefanus Madang terima kasih banyak atas kesempatannya sore hari ini. Sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Bang Erwin dan Pak Hairul juga Pak Ali sudah memberikan konsentrasi pikiran sumbang saran untuk Kabupaten Makamulu. Terima kasih. Iya, dan sampai di sini pemirsa perjumpaan kita kali ini di Publika. Saya Erwin Syah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.